Ustadz, kalau ada seseorang nih mau berangkat haji nih, mau istilahnya niat mau pergi haji, cuman nggak ada kemampuan nih. Dia bekerja, gajinya itu untuk makan sisanya paling sedikit, itu perlu lama lah untuk menutupi biaya haji gitu kan. Tapi orang ini selalu tekun gitu loh, menabung sisanya, tawakal dia, entah sampai berapa tahun tercukupi. Apakah itu disebut tawakal, Ustaz? Dan apakah ada pertolongan Allah untuk menutupi biaya haji itu, Ustaz? Kalau apakah ada pertolongan Allah, Allahu a'lam ya, nggak ngerti, karena tetap Allah itu akan memilih. Jadi tidak boleh seseorang itu bicara pasti ditutupi Allah, ya jangan seperti itu. Karena namanya pasti itu milik Allah, bukan milik manusia kayak kita ini. Tapi kalau ada manusia berani bilang pasti ditutupi, siap-siap dia dihajar besok di akhirat oleh Allah Ta'ala, karena merasa dirinya Tuhan, mendikte Allah. Jadi tidak boleh. Jadi kalau dia itu sudah tetap berikhtiar, tetap saya ingin haji, dan dia ikhtiar terus dia tabung, pokoknya makan itu cukup aja untuk makan, bisa kenyang biasa, dan dia nabung. Suatu ketika belum selesai dia haji, belum selesai dia bayar dan sebagainya, dia meninggal. Nah di titik ini insya Allah ini dia ditulis karena niatnya mau berhaji dan dia itu ikhtiar untuk membayar haji itu, insya Allah dia dianggap seperti orang yang sudah berhaji karena niatnya beneran. Jadi bukan seperti ini loh ya, dia tahu loh, kata ustadz ini kalau niatnya berhaji, kalau meninggal nanti jadi haji kan gitu ya, dapat amal hajinya kan gitu, pahala haji. Tapi dia tahu dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, saya niat untuk berhaji. Tanpa usaha loh, tanpa usaha yang nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Semua yang usaha inilah nanti dinilai oleh Allah Ta'ala, dicukupkan oleh Allah atau dicukupi oleh Allah atau dilunaskan oleh Allah, itu Allah aja yang. Tapi kalau sudah niat kuat mau berhaji dan dia memperbaiki semuanya, ya akhlaknya, sholatnya diperbaiki, ya ngaji, ya kajian dan sebagainya dilakukan. Dia mencoba untuk mendekat pada Allah Ta'ala, dia tetap untuk belajar mencukupkan rizki dari Allah Ta'ala, kemudian dilalah dia itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia insya Allah punya pahala haji. Kalau dia itu dilalah itu sampai tuanya itu baru bisa haji, baru dapat, kemudian dia daftarnya masih 20 tahun lagi, ya tapi dia sudah tetap akan dinilai itu ininya. Tapi biasanya kalau di tengah jalan meninggal diganti dengan anaknya atau siapa, masih diperbolehkan lah ya. Jadi malah double itu oleh Allah Ta'ala. Anaknya itu dapat insya Allah, kalau memang rukun wajibnya dikerjakan, ya dia dapat hajinya, pahalanya, bapaknya dapat pahala haji karena niatnya, ini dapat 2 malahan bonus kan gitu ya. Nah insya Allah seperti itu. Jadi kalau dicukupkan sama Allah pasti dicukupkan, enggak tahu saya, karena kita manusia yang nggak ngerti, nggak bisa terus karena niatnya ini terus Allah nyuruh, belum tentu. Allah itu punya hak untuk melihat semuanya, entah itu imannya, entah itu dosanya, entah itu ikhtiarnya, entah itu muamalahnya, itu bisa dilihat semua oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk bisa dia itu dicukupkan atau belum dicukupkan itu haknya Allah, jadi kita nggak tahu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang kita itu mendapatkan sesuatu, tawakal, atau kita itu mau mengerjakan sesuatu, tawakal, karena itu tetap ada proses, serahkan kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat tersebut menceritakan fa'idha azamta, kita itu telah membulatkan tekad, sudah yakin yang kita kerjakan itu insya Allah tidak keluar dari syariat Islam, tawakal, serahkan sama Allah aja. Apa hasilnya nggak tahu. Nanti kalau hasilnya itu pas seperti yang kita inginkan, syukuri. Tapi ingat, itu bukan hasil kita ya, itu Allah. Karena manusia itu nanti lupa, dapat alhamdulillah jelas, nah nanti cerita di luar itu, oh saya itu begini, nah cerita saya.
Ya, itu tidak boleh. Karena apa? Bisa menghilangkan pahala sebenarnya. Jadi belajar untuk alhamdulillah ini Allah aja yang menyelesaikan, seperti itu. Tawakal kepada Allah Ta'ala, sehingga itu dinilai ibadah dan mendapatkan pahala. Jadi harus benar-benar paham. Jadi kalau kita berikhtiar, itu yang nanti terjadi itu Allah. Kalau nggak terjadi seperti apa yang kita inginkan, ya Allah mengizinkan nggak terjadi. Jadi ya jangan gerundel kayak tadi bos-bosmu dulu itu yang marah itu, karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti adab Islam, nggak ngerti tawakal, dia nggak ngerti serahin sama Allah, ya nggak ngerti. Taunya itu dapat proyek terus nanti pesta-pesta kan gitu ya. Tapi emang serahkan sama Allah di kontraktor agak sulit itu Pak Ustadz. Saya pernah punya pengalaman di proyek, waktu penyelesaian proyek mendesak nih 3 bulan gitu kan, ditanya sama direktur nih, nanya Pak Ustadz, Pak ini bisa nggak ini? Wah kita sudah hitung semua, insya Allah Pak. Wah nggak boleh insya Allah. Dah. Padahal kalau saya bilang insya Allah itu kan, itu secara tidak langsung saya menyerahkan sama Allah ya Pak Ustadz ya. Tapi ditolak itu Pak Ustadz, nggak boleh bilang insya Allah. Orang itu harus belajar agama itu dan dengan baik dan benar sebenarnya. Kalau dia bilang, oh tidak boleh ada insya Allah, lah ini orang ini bahaya ini. Harus pasti katanya itu. Oh nggak ada yang pasti di dunia itu, nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Kamu rencanakan kan terjadi itu pasti. Nggak, Allah mengizinkan aja kalau saja. Memang. Nggak ada yang pasti. Kan itu, lelang aja gagal, mana yang pasti? Iya, enggak ada. Kan gitu. Enggak. Wong katanya kamu, katanya bosmu itu rembukan bahwa ini kamu selesain, bisa nggak ini 1 tahun? Insya Allah bisa, masih diterima insya Allah umpamanya ya. Jadi kerjain itu mundur kok. Iya. Mana yang pasti? Enggak ada. Nggak ada. Bosmu sendiri juga nggak pasti. Dia tidak boleh. Itu kan anjuran dan suatu kewajiban kita ucapkan insya Allah, itu kan menjadi suatu kewajiban bahwa tidak ada kekuatan sebenarnya kecuali dari Allah. Makanya kita nggak punya kekuatan untuk menjadikan itu berhasil, atau tidak punya kita kekuatan kecuali jika Allah mengizinkan, kan begitu. Nah, kalau dia itu enggak pakai jika Allah mengizinkan, loh maksudnya gimana ini? Ini orang Islam yang patut dipertanyakan. Makanya ya nggak apa-apa, normal aja. Makanya kalau dia dapat curian terus-menerus kan ya begitulah. Hatinya rusak, otaknya rusak, ya begitu. Karena dia makan makanan yang haram. Bisa istijrat itu Pak Ustadz. Ya kalau dia kaya kan bukan istijrat kalau itu nyuri. Yang mana istijrat? Udah jelas ya. Istijrat itu kan kelihatannya yang dicari itu halal. Oh iya. Kan begitu. Oh, banyak padahal ibadahnya nggak ada, ininya nggak ada, itu istijrat. Kalau itu memang istijrat, itu nyuri namanya. Kalau tiap tahun dia punya lahan, tiap tahun ganti mobil kan gitu. Apanya istijrat? Itu gitu, nyuri. Wah harus hati-hati bener nih. Ya itu nyuri. Kalaupun nanti atasanmu dengerin ya tidak apa-apa, itu nyuri. Kalau memang dia dapat hidayah, dia paham. Amin. Kalau dia nggak dapat hidayah, benci dia. Nah udah gitu aja. Dia lebih menyukai setan di dalam dadanya sama otaknya daripada dia kembali ke jalan Allah. Ya itulah, kalau dia belum mau hijrah nggak apa-apa, tinggal nunggu dia mau mati kapan. Uang yang dia curi dari proyek-proyek itu, berapa puluh proyek dia nyuri uang dari situ. Emang bisa nggak dia kembaliin? Nggak ada, otaknya, hatinya nggak akan mau. Paham? Kalau dia nggak akan mau, dia ngambil bukan haknya, dia masuk muflis. Muflis itu merugi. Dia sholat, dia ibadah sholat punya, dia ibadah haji punya, dia ibadah umrah punya, dia ibadah yang lain dia punya. Tapi kalau dia masih begitu, dia muflis dan merugi dia nanti. Kasihan ya. Ya, makanya kita harus pahami tawakal pada Allah Ta'ala itu yang bagaimana, dan harus setiap saat kita seperti itu. Wong kita itu berumah tangga itu harus tawakal pada Allah Ta'ala. Nggak bisa rumah tangga kelihatan baik terus, oh pasti baik kemudian hari, nggak bisa. Nanti ada masalah ribut kan begitu, nggak bisa. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi sedulur beriman yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.